Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'man katsira. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi qawlihi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, ummatal Islam, rahimakumullah wa hafizakumullah. Di antara buah keimanan adalah keikhlasan. Seseorang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan akan kesempurnaan zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya tidak akan ada peluang di dalam hatinya melakukan suatu ibadah berharap imbalan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena imbalan yang diberikan oleh Allah tidak akan bisa dibandingkan dengan pembalasan siapapun. Apapun yang diberikan oleh manusia berupa pujian, sanjungan, bahkan mungkin imbalan materi, tidak akan mengalahkan apa yang telah diimaninya akan diberikan oleh Allah berupa imbalan yang maha dan sangat sempurna. Kaum muslimin, begitulah orang-orang yang beriman di dalam beribadah. Ini mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Az-Zumar dan juga di dalam surah Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan ala lillahid dinul khalis di dalam surah Az-Zumar. Ketahuilah bahwa agama yang murni tanpa ada syarikat, tanpa ada persekutuan baik lahir maupun batin adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan untuk beribadah melainkan dengan mengikhlaskan untuk Allah seluruh agama yang mereka jalankan tuntunannya. Kaum muslimin, karena itu belajar untuk menjadikan iman itu berbuah dengan nilai-nilai keikhlasan adalah suatu hal yang dituntut dari kita dalam setiap gerak, baik dalam bentuk ibadah kita ataupun dalam perbuatan muamalah kita, merupakan suatu hal yang tidak boleh kita berhenti dalam mewujudkannya. Karena itu, setiap gerak ibadah yang kita perbuat, setiap langkah-langkah muamalah yang kita lakukan, hendaknya kita harap untuk menanamkan nilai-nilai keikhlasan itu. Ibadah membutuhkan keikhlasan. Benar. Itu malah menjadi syarat qabul atau diterimanya amal. Banyak ulama mengatakan sebagai rumusan dari istiqra', dari pembacaan terhadap nusus-nusus, terhadap nas atau teks-teks syariah, bahwa syarat amal dikabulkan itu adalah ikhlasun niyah wa isabatus sunnah. Ikhlasnya niat dan ketepatan amalan itu di atas petunjuk yang diberikan atau yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ibadah yang ikhlas mestinya juga memberikan atau menanamkan pelajaran keikhlasan di dalam hati. Sehingga
keikhlasan itu tidak terkurung dalam satu ibadah, tapi akan membias kepada amal perbuatan lainnya. Orang yang ikhlas di dalam salat akan bisa membawa keikhlasannya itu di dalam bersikap, di dalam membantu saudara-saudara yang kekurangan, akan bisa membawa keikhlasannya itu di dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan di atas pundaknya oleh manusia. Nah, di bulan Ramadan seperti sekarang adalah kesempatan bagi kita, wahai kaum muslimin, untuk menjalankan ibadah ini dengan ikhlas dan membuahkan keikhlasan di dalam siam kepada perbuatan-perbuatan lain agar bisa kita lakukan pula dengan ikhlas. Ibadallah, ummatul Islam rahimakumullah. Kenapa saya katakan bahwa puasa adalah kesempatan untuk mengikhlaskan amalan dan membiaskan atau mengambil ibrah pelajaran dari ikhlas dalam melakukan siam menjadi ikhlas dalam melakukan amalan-amalan lainnya. Para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnul Jauzi sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menegaskan betul bahwa setiap amal jami'ul ibadat tazhar bifi'liha. Ibadah apapun, bahkan seluruh ibadah, dengan dilakukan dia akan muncul terlihat oleh orang banyak. Tazhar bifi'liha. Jami'ul ibadat, seluruh ibadat yang muncul ketika kita melakukan tampak oleh orang. Dan kalau begitu keadaannya, maka wa qalla an yaslama, sedikit sekali dari amalan yang muncul itu ma yazhar min syaub, sangat sedikit yang selamat dari noda. Noda apa? Yaitu noda riya. Noda mengharapkan pujian. Kalau tidak di awal, terkadang di ujung. Seseorang beramal pada mulanya lillah, tapi kemudian datang orang memuji. Membeloklah niat yang lillah tadi menjadi kebanggaan di saat orang datang menyanjung amal tersebut. Jadi menyelamatkan suatu amal yang zahir, yang nyata terlihat oleh orang dari noda riya atau dari noda hilangnya keikhlasan, itu sangat sulit. Karena itulah Al-Imam Ibnul Jauzi sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan qalla, sedikit sekali amalan yang zahir yang tampak oleh orang selamat dari syaub, dari noda. Noda yang utama itu apa? Adalah noda riya. Kecuali ada satu amalan yang dinukilkan, yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dari Imam Ibnul Jauzi, yaitu bikhilafis saum, berbeda dengan puasa. Puasa lebih mudah selamat dari riya. Kenapa? Karena amalan puasa la yattali'u alaihi ahad haqiqatahu. Tidak seorang pun yang mengetahui hakikatnya. Betapapun orang melakukan berbagai macam kepura-puraan, tetapi hakikat yang sebenarnya hanya diketahui oleh orang yang melakukan puasa dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau imbalan puasa itu tidak masuk dalam matematik pembalasan yang disampaikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah
radhiyallahu an, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanah bi'ashri amsalha. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan imbalan pahalanya. Satu kebaikan dibalasi dengan 10 kali lipat. Bahkan ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Kenapa puasa tidak termasuk dalam hitungan bilangan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat tadi? Yang 700 kali lipat, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin mengetahuinya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menginfakkan hartanya, dikatakan oleh Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak, terhindar dari riya, akan mendapatkan yang diinfakkan bagaikan satu biji yang dia tanam. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai, satu tangkai menumbuhkan 100. Padanya ada 100 biji bulir yang keluar. Jadi 700 kali lipat. Nah, kenapa puasa tidak sampai ke tingkat itu? Di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari, seperti juga dalam hadis Sahih Muslim tadi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengecualikan siam atau saum dari lipatan yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah as-saumu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu dilakukan oleh hambaku untukku. Di dalam hadis dikatakan yada'u syahwatahu, dia meninggalkan syahwatnya, wa aklahu, makannya, wa syurbahu, dan minumnya, min ajli, karena aku. Jadi kalau orang itu benar-benar berpuasa, maka dia sulit untuk mendapatkan puasa itu secara hakikat kalau dia tujukan untuk pujian orang. Karena orang tidak mengetahui amal perbuatannya. Karena itu pilihan yang ada di dalam orang menjalankan puasa, kalau benar dia lakukan, adalah mengharapkan pahala dari Allah. Karena itulah makanya Allah katakan bahwa dia itu melakukan puasanya itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, min ajli, karena aku. Karena hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dengan orang yang melakukan ibadah tersebut. Nah, disinilah puncak keikhlasan. Ketika seseorang melakukan amal semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pujian orang tidak membuat dia melambung. Ketidaktahuan orang dengan amalnya tidak membuat dia surut dalam menjalankan amal tersebut. Ada dalam ungkapan orang Minang, menjadi pameo biasanya di tengah masyarakat. Janganlah kamu sekalian seperti lambuang-lambuang. Lambuang-lambuang maknanya adalah balon. Apabila ditiup dia menggembung, apabila dihisap dia mengempis. Makanya orang Minang sering mengatakan, jangan seperti lambuang-lambuang atau balon, ditiup gembung, dihisap kempis. Manusia beramal tidak patut demikian. Sebab apabila itu yang menjadi landasan di dalam beramal, maka manusia akan penuh dengan dandanah, dengan tontanah. Apa maknanya? Dengan style dan gaya di hadapan orang lain. Sedangkan di belakang orang, dia tidak melakukan ketaatan sebagaimana yang dilakukannya di hadapan orang banyak. Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir juga mengatakan bahwa seseorang baru dikatakan satria
apabila dia bisa menjaga niatnya yang ikhlas dan bisa menjaga langkah-langkahnya tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat. Dari sinilah kita temukan kesimpulan para ulama yang banyak hari ini, bahwa kalau ingin amalmu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka peliharalah dua hal. Yang pertama, ikhlaskan niatmu karena Allah. Yang kedua, sesuaikan amalmu berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat menunaikan ibadah dengan keikhlasan dan selamat mengambil pelajaran ikhlas dari ibadah siyam. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.